Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Al-Fatihah ila hadrati sayyidina wa nabina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa li jami'i awliyaillahi ta'ala min masyariqil ardi ila magharibiha aynama kanu halan wa hum ya rabbal alamin. Khususan ila Muhammad dan Idris Syafi'i wa Muhammad Ghazali Abdul Qadir Al-Jalani Muhammad bin Karim Saman Al-Madani wa Muhammad Abdullah Syekh Abdul Samad Al-Fali Bani Syekh Abdul Wahab Syekh Abdul Rahman Al-Batawi Syekh Abdul Qadir Syekh Abdul Rahman Siddiq bin Haji Muhammad Abdul Ghani ini sebagai jadi haji wa sampai Rasulullah Al-Muhajir ila Allah wa Muhammad Isa al-Faqir Muqaddam Alhamdulillah. Khususan ila ma'alif hajal kitab Syekh Imam Jalaluddin Asyati wa Imam Jalaluddin Al-Mahalli wa li masyayikhina wa walidina syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mufassir rahimahullah ta'ala wa damun nab'a bi ulumihi wa ulumihi fid dharain amin. Menantikan Ustaz Fikri yang tidak hingkat hadir, mungkin beliau ada halangan sesuatu sebab. Beliau masih membaca, kita menyambung atau mengulas tentang tafsir Fatihah, karena subuh Sabtu ini biasanya kita pembacaan tafsir. Di dalam kitab Sawi ini disebutkan tafsir seluruh surah di dalam Al-Quran, diantaranya suratul Fatihah. Suratul Fatihah ini surah yang sering kita baca hampir setiap hari. 17 kali kita baca kalau kita sembahyang yang wajibnya aja 17 kali, karena 17 rakaat kita sembahyang sehari semalaman, apalagi kita tambah lagi sembahyang sunat lainnya. Tapi anehnya, luar biasanya, walaupun setiap hari kita ulang sampai 17 kali, kadang-kadang pernah kita lingu, bosan. Adalah kita suan dengar orang berpandir, aku jauh lingu dah baca Fatihah tuh, ada. Tapi kalau lagu atau apapun ciptaan manusia, ulahan orang, itu paling lawas sebulan kita ulang, kada usah 17 kali, sehari sekali aja kan kita ulang. Kada usah kita baca, kita dengarkan aja, putar kasetnya lagu dangdut ya umpamanya. Saban subuh putar lagu dangdut. Sebulanan gen insyaallah lingu. Lingu leh. Putar lagu tadi tuh putar saban subuh pada saat 17 kali sehari aja. Dosa kita nyanyikan, kita dengarkan aja gen. Putar hingga subuh.
sebulanan lingu dan tetangga juga bosan leh kawan kaset gitu kami sih kredit lain lagi kah. Artinya luar biasa kalau ini dari Allah Pak. Al-Quran itu dari Allah. Suratul Fatihah walaupun kita ulang-ulang kadang akan bosan kita karena ini termasuk mukjizat yang paling besar yaitu Al-Quran. Karena dari Allah Bang ayatnya. Dan dipilih Allah ayat atau surah menjadi rukun qauli dalam sembahyang. Jadi kita bacanya setiap hari. Kadang baca Fatihah, kadang dianggap sembahyang. La salata liman la yaqra'u bi Fatihatil kitab ya Nabi. Atau kama sallallahu alaihi wasallam. Kadang dikatakan sembahyang orang yang kadang membaca Fatihatul Kitab atau suratul Fatihah. Maka kita suratul Fatihah ini penting kita baca, kita maknai, lalu kita ingatkan makna-maknanya khususnya di dalam sembahyang. Karena di dalam kitab Aqaidul Iman, di dalam kitab karangan Syekh Abdul Rahman Siddiq yaitu kitab As-Risalah, kesempurnaan baca Fatihah itu ada 3. Di antaranya yang pertama membacanya harus paskan tajwidnya, jangan ada lahan atau sarah baca dalam ilmu tajwid. Kemudian maknanya kita hadirkan di hati ketika membaca. Kemudian kita amalkan isi daripada makna Fatihah itu di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, maka di antaranya tadi ya Syekh Abdul Rahman Siddiq dalam kitab As-Risalah tajwidnya paskan. Maka kita baca Fatihah ini paskan tajwidnya. Kalau bisa kita minta dengarkan kawan ahlinya. Jangan perasaanku bujur taruh saja. Fatihah nih. Sekali minta dengarkan kawan ahlinya, hanya bismillah sudah tagur orang terus. Fatihah ini perlu kita meluruskan bacaannya. Karena khawatir kalau kedasa maka Fatihah ini adalah bacaan rukun qauli dalam sembahyang. Kalau kedasah bacaan kita maka kurang rukun kita. Kalau kurang rukun kita kedasah sembahyang kita. Baca juga, kadang baca kedasah atau baca juga tapi tajwidnya kada pas, kada sah juga. Nah, maka kita membahas sedikit tafsirnya, penjelasan maknanya, tajwidnya juga kita paskan. Ketika kita mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Bis tusinnya berdesir bis. Millah itu tipis, jangan millah tebal, karena kalimat jalallah, kalimat Allah, kaidahnya kalau sebelum kalimat Allah itu baris fathah dan baris dhammah itu baca tabal, minallah, nasrullah tebal. Tapi kalau sebelum kalimat Allah itu baris bawah atau kasrah itu baca tipis. Bismillah, jangan bismillah. Nah, bismillah tipis saja. Ar-Rahman, bismillahirrahmanirrahim. Yang sering kita dengar orang di rahimnya hanya tambahinya tasdid. Padahal dalam Fatihah kada boleh kita tasdid itu ditambah atau dikurangi. Contoh bacaannya yang bertasdid Bismillahirrahmanirrahim, bertasdid hanya. Padahal kada bertasdid di situ. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, rahim, jangan rahim. Kalau rahim bertasdid Fatihahnya hanya. Maknanya Bang, dengan menyebut nama Allah yang agung, yang luar biasa, yang sifatnya Allah ini Ar-Rahman, Maha Pengasih.
semuanya dikasihi Allah, semua diberi Allah. Ar-Rahim, Maha Penyayang. Tetapi kada semuanya disayang Allah. Mun diberi itu sifat Rahman, semua orang diberi Allah. Baik orang yang taat maupun orang maksiat. Baik orang beriman maupun orang kafir sekalipun diberi Allah Ta'ala nikmat zahir. Sebagian ulama mengartikan Ar-Rahman ini Allah memberi nikmat zahir. Kalau Ar-Rahim Allah memberi nikmat batin. Nikmat zahir itu semua diberi. Nikmat zahir apa lihat? Seperti awak sehat, umur panjang, semua diberi. Yang taat, yang maksiat pun diberi juga. Nikmat melihat, mendengar, berkata-kata, itu semua diberi. Orang beriman, orang kafir sekalipun diberi. Tetapi kalau Ar-Rahim itu sayangnya Allah, kada semua disayang Allah, kecuali orang yang taat ibadah disayangi Allah. Kada semua disayangi Allah. Itu nikmat batin, seperti dapat hidayah, dapat taufik, dapat petunjuk, dapat ilmu. Yang paling ganang adalah nikmat iman Islam. Ini kada semua orang diberi Allah. Orang kafir kada diberi. Di dunia, apalagi di akhirat, orang kafir kada disayangi Allah lagi, disiksanya. Orang beriman disayangi Allah. Maka dengan kita menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, mudah-mudahan kedua nikmat ini diberikan Allah kepada kita. Dan dapat bukan hanya dapat rahmatnya, rahimnya pun kita dapatkan. Lalu pengamalannya mengapa? Diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Makna zahir batinnya diamalkan. Secara zahirnya kita segala perbuatan yang baik hendak kita mulai dengan menyebut nama Allah. Hendak makan, bismillah. Hendak minum, hendak tolak ke pasar, hendak berbaju. Semua gawian-gawian yang bagus kita mulai dengan bismillah. Ini pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari. Maka ajar Nabi, kullu amrin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim. Tiap-tiap perkara, tiap-tiap gawian, sebesar apapun gawian itu, hebatnya, luar biasanya, tapi kada dimulai dengan bismillah, kada berberkah. Kullu amrin zibalin la yubda'u, tiap-tiap perkara yang kada dimulai bismillah, dengan menyebut nama Allah, bahwa maka ia bahwa aqta'u aina kisul barakah. Kullu amrin zibalin la yubda'u fi bismillahirrahmanirrahim bahwa aqta'u aina kisul barakah. Kada ada berkah. Sedangkan keberkahan ini kita penting, rezeki kita mesti kita harapkan berkah daripada Allah. Umur berberkah, awak sehat berberkah. Berkah itu apa? Ziyadatul khair fi kulli syai', pertambahan kebaikan pada segala sesuatu. Umur kita berberkah, rezeki kita berberkah, anak, keluarga berberkah, diberi Allah keberkahan. Ini yang kita harapkan. Udah habis, kita lanjutkan aja secara ringkas saja. Hendak kita bahas lagi, panjang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu ayat selanjutnya, Alhamdulillahirabbil alamin. Memang bismillah ini hilaf ulama ada nyatakan bismillah itu termasuk suratul Fatihah. Maka ayat pertamanya bismillah. Tetapi ada ulama lain di antara mazhab yang 4 berpendapat bismillah itu kada termasuk Fatihah. Ini langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau mazhab Imam Syafi'i, bismillah itu termasuk Fatihah. Kalau mazhab Imam Maliki, bismillah itu kada termasuk Fatihah. Maka kita bisa dengar imam lagi di Makkah langsungnya Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, langsung alhamdulillahnya. Kada bismillahirrahmanirrahim ada juga yang kada bismillah. Allahu Akbar,
Alhamdulillahirabbil alamin, langsungnya alhamdulillah. Ini hilaf ulama. Tetapi sama pengambilannya dari hadis Nabi bahwasanya Fatihah itu 7 ayat. 7 ayat termasuk Fatihah bismillah menurut mazhab Imam Syafi'i. Sedangkan menurut imam yang lain yang tidak sependapat dengan Imam Syafi'i bahwasanya bismillah itu tidak termasuk Fatihah. Tetapi tetap 7 ayat, di mana di akhir surah Fatihah tentang ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, di situ kalau orang yang ulama yang berpendapat bismillah itu tidak termasuk Fatihah, maka ia wajib berhenti di ayat yang tadi yang kita baca, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi di situ ulahnya 2 ayat. Kalau mazhab Imam Syafi'i berpendapat Fatihah itu bismillah itu termasuk Fatihah, maka di ayat yang siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin itu diusahakan jangan berhenti. Karena jadi 1 ayat di situ. Usahakan jangan berhenti. Kalau mampu jangan berhenti. Karena berhenti di situ jadi 8. Karena berhenti itu jadi 8 namanya surahnya. Tapi kalau kita mazhab yang selain yang tidak seperti Imam Syafi'i bismillah tidak termasuk Fatihah, maka ini wajib berhenti di situ. Karena supaya jadi 2, 1 ayat itu jadi 2. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. 1 berarti ayat yang ke-7 nih. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayat ke-8, ayat ke-7. Tadi ayat ke-6. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ayat ke-6. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayat ke-7. Maka kita yang biasa jadi imam nih, usahakan di siratal ladzina an'amta 'alaihim ini bertarus. Kenapa? Kita ikut pendapat bismillah itu termasuk Fatihah. Jadi ayatnya 7. Kalau berhenti di sini siratal ladzina an'amta 'alaihim, di sini ayat ke 2 jadi 2 ayatnya. Jadi ayat 7 dan 8 jadinya. Kalau bismillah ini pembahasan, tapi itu hilaf ulama. Amun pun kada sampai nafas jangan dipaksakan juga. Bahabangan muha kena ada nafas muha ada apa kada sampai nafas kada masalah leh. Tapi mun hingkat seperti itu aturannya. Karena kita ikut bismillah itu termasuk Fatihah. Ayat pertamanya bismillah, ayat keduanya alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya. Di terakhir siratal ladzina an'amta 'alaihim ayat ke-6. Ayat siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ayat ke-7. Tapi kalau kita umpat pendapat yang bismillah itu tidak termasuk Fatihah, berarti ketika hanya membaca bismillah kada dianggap belum ayatnya atau nyesir bagaimana? Maka ayat pertamanya alhamdulillahirabbil alamin. Ayat ke-6-nya siratal ladzina an'amta 'alaihim, ayat ke-7-nya ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ketika kita mengucap alhamdulillahi rabbil alamin, itu haknya ha puang leh ajibatnya kada betitik pang leh disebut orang bahari nyebut ha puang kada betitik. Jangan baca betitik jangan baca ha ganal ulang alham. Jadi alham. Dan lamnya, alif lamnya ini jangan membantul membantulnya ditahan karena lam ini bukan huruf qalqalah. Kita bisa dengar orang baca memantulnya baca tapi ditahan alham tuha, jangan dibaca kha
Ada 7 huruf yang kada boleh dibaca dalam Fatihah. Di antaranya huruf kha betitik. Lain maknanya. Alhamdulillahi rabb. Nah, rabb ra besar, ra tabkhim bacanya tebal. Kaidah huruf ra apabila di berbaris atas atau baris depan itu tabkhim baca tebal. Tapi kalau baris bawah baca tarqiq, baca tipis. Jadi ra rabbil ain a ditekan sedikit, jangan alamin hamzah. Jadi rabbil alamin ditekan ainnya. Maknanya dalam hati kita memaknai itu salah satu cara kita untuk khusyuk dengan menghadirkan makna dalam hati kita ketika kita membaca. Jangan sampai kita disinggung dalam Al-Quran oleh Allah, wala taqrabush shalah wa antum sukara. Jangan engkau dekati salat walhal engkau dalam keadaan mabuk. Mabuk napa? Persamaannya amun imbah nginom sembayang hampir kadede lah orang lain. Tapi sukara ini persamaannya mabuk nih. Apa yang dipandirnya ini kada paham. Memang asbabun nuzul ayat ini memang dahulu sebelum diharamkan arak, sebelum diharamkan khamar. Ada sahabat Nabi yang jadi imam sebelumnya minum khamar dahulu karena belum diharamkan. Karena khamar itu diharamkannya berangsur-angsur, kada sekaligus. Ketika khamar belum diharamkan, sembahyang sudah diwajibkan. Ketika Sidin hendak sembahyang sempat sebelumnya minum khamar karena musim dingin kan minum khamar. Sekali mabuk juga jadi baca qul ya ayyuhal kafirun itu tak bulik-bulik. Maknanya yang indimanya tadi wa ma ana abdu ma abatum. Di situ maknanya tadi hilang tadi terbaca. Bisa maknanya lain, makna ma itu makna tidaklah aku menyembah apa yang kalian sembah. Ditambah dihilangkan ma-nya, paham? Aku menyembah apa yang kalian sembah. Nah maka turun ayat Al-Quran yang menyatakan mabuk khamar itu diharamkan, dan ayat Al-Quran wala taqrabus shalah wa antum sukara. Jangan engkau dekati salat walhal engkau dalam keadaan mabuk. Kalau kita wahini khamar sudah diharamkan. Jarang hampir kadeda orang imbah minum khamar jadi imam pulang leh kadeda. Lalu kayak apa? Apakah ayat ini hanya berlaku di zaman bahari aja? Kada, ayat Al-Quran adalah mukjizat Rasulullah. Kada ibaratnya kada hanya bahari aja sampai ini ayat itu. Kalaulah ayatnya kada pas lagi situasi ini, itu harus diubah ayatnya kada pas. Itu orang kafir Injil Taurat diubahnya kada sesuai zaman ubahnya. Ayat ini tetap berlaku sampai akhir zaman, mukjizat Rasulullah. Kayak apa? Jangan engkau dekati salat walhal engkau dalam keadaan mabuk. Mabuk sebenarnya minum khamar kadang kita, tapi mabuk yang secara maknanya maknawinya bahwasanya kita sama kayak persis orang mabuk sembahyang. Kenapa? Orang mabuk tuh apa yang dipandirnya kada paham, nggak meranyau, bernyanyi-nyanyinya waktu mabuk tuh, bahkan sampai ucap-ucapan kasar. Bahkan ada yang mentalak bini. Dalam hukum fikih, mentalak bini waktu mabuk jatuh hukumnya. Nah, pajaknya kada sadar. Memang waktu inya mentalak bini waktu mabuk kada sadar, tapi menghilangkan akalnya itu dengan sengaja. Kalau orang hilang akal kada sengaja seperti gila, lalu inya mentalak bini kada jatuh karena kada kehendaknya. Tadi itu umpamanya gugur di Hunda, tangkop kepalanya, langsung putus kabil nih, urat sarafnya nih,
langsung ketawa-ketawa Sidin. Lalu dalam gila tadi mentalak bini kada jatuh. Kenapa? Karena mabuknya kada sengaja. Karena hilang akalnya tadi kada disengaja. Tapi kalau ia mabuk menghilangkan akalnya dengan sengaja, maka apapun yang digawinya termasuk mentalak bini jatuh hukumnya. Hukum syaratnya jatuh. Hanya aku kada sengaja, aku mabuk, tiwas bisa ngaja mabuk. Tiwas menghilangkan akal bisa ngaja. Maka umul khabais mabuk nih. Hindungnya maksiat, hindungnya gawian kotor. Mabuk termasuk kabair dosa ganar. Maka hukum fikih seseorang yang mabuk dengan sengaja minum khamar, lalu dalam mabuknya mentalak bini, jatuh talaknya. Hati-hati leh. Nah, maka tadi persamaannya orang mabuk tadi meranyau, apa yang diucapkannya kada paham. Rupanya disinilah persamaan kita sembahyang. Bismillahirrahmanirrahim. Kada tahu apa yang disambat. Samalah hukum kayak mabuk. Apa yang dibaca kada paham. Nah, supaya kita jangan disifatkan seperti orang mabuk tadi, pelajarilah makna-makna dari yang kita baca tadi, kita hadirkan dalam hati maknanya. Nah, di antara makna alhamdulillahirabbil alamin, segala puji syukur bagi Allah. Tertentu puji-pujian itu lillah, milik Allah. Allah itu sifatnya tadi yang sifat Rahman Rahim, pengasih, orangnya penyayang. Dan Allah Ta'ala ini Rabbil Alamin, Tuhan. Rabbi yang menciptakan, Rabbi itu menciptakan, yang menguasai, yang memelihara, yang membinasakan, ya dia Tuhan. Al-Alamin, segalian alam. Alam, al-alam masiwallah. Alam itu selain Allah, alam. Ay maliku jami'il khalqi, yang memiliki seluruh makhluk. Minal insi wal jin, dan lain sebagainya, wal malaikah, dan seluruh makhluk. Kada ada tertinggal satu benda pun, satu makhluk pun di luar kuasa Allah, di luar milik Allah. Semuanya milik Allah kita ini, milik Allah. Nah, sesudah bismillah tadi alhamdulillah. Maka dalam hadis Nabi tadi kita memulai segala sesuatu dengan bismillah, lalu tutuplah gawian tadi itu dengan mengucap alhamdulillah, memuji Allah Ta'ala. Barang siapa yang ingin hidupnya berberkah tadi, awalilah segala sesuatu gawian itu dengan mengucap bismillah. Selesai, lalu kita puji Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Tapi gawian-gawian yang bagus. Namun gawian yang haram bismillah, haram alhamdulillah. Nak berjudi bismillah saja. Sekali menang alhamdulillah itu salah pakai. Apalagi sambil mengolok-olok riddah hukumnya, murtad hukumnya. Kemudian jika kita pulang sudah habis ayat selanjutnya, ayat ketiga, Ar-Rahmanir-Rahim. Kalau disawi ini alhamdulillahirabbil alamin, ayat yang kedua. Berarti Fatihah bismillah ayat pertama, alhamdulillah ayat yang kedua. Ayat yang ketiga Ar-Rahmanir-Rahim. Sama tajwidnya kayak tadi, jangan sampai terbaca rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Jangan Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi bertasdid hanya sangkut di situ orang rahim. Ini baca rahim. Bertasdid. Fatihah kita ulangi lagi. Jangan sampai salah baca atau lahan dalam ilmu tajwidnya. Hurufnya jangan ditambah, jangan dikurangi, jangan dirubah. Tasdidnya jangan ditambah, jangan dikurangi. Jadi kalau rahim terbaca bertasdid hanya bertambah.
Di dalam hadis qudsi disebutkan ketika hamba mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, ujar Allah menjawab hamidani abdi, telah memuji-muji akan aku oleh hambaku. Ketika kita mengucap alhamdulillahi rabbil alamin, kita dialog Fatihah ini, kita berpandir munajat an Allah. Sembahyang tuh diantaranya munajat, doa kepada Allah. Nah, ketika kita membaca Fatihah, ya kita alhamdulillahi rabbil alamin. Maka ajar kita tadi segala puji syukur bagi Allah Tuhan sekalian alam. Ujar Allah menjawab hamidani abdi, telah memuji-muji akan aku oleh hambaku. Lalu jar kita ar-rahmanir rahim. Lalu jar kita tadi segala yang bersifat pengasih lagi penyayang sifatnya. Tuhan yang memiliki alam, pengasih penyayangnya. Lalu ujar Allah menjawab asna alayya abdi, telah menyebut-nyebut kebaikan atasku oleh hambaku. Maknanya hampir lebih kurang dengan bismillahirrahmanirrahim tadi tafsir penjelasannya, yang maknanya sama yang kita hadirkan di hati. Tuhan yang bersifat pengasih, semuanya dikasih Allah, semua diberi Allah. Ar-Rahim, penyayang, semuanya disayang. Kada semuanya disayang oleh Allah. Lalu hai zir rahmah, yang memiliki kasih sayang, wahya iradatul khair li ahlihi, menghendaki kebaikan bagi ahlinya. Siapa yang berhak mendapat kebaikan dunia akhirat? Itu orang ahli ibadah, orang yang taat pada Allah. Kemudian jadi kita pulang di bacaannya Maliki Yaumiddin. Tadi pengamalannya, ulang lagi nih, pengamalannya Ar-Rahman Rahim itu nama Allah yang patut kita contoh, sifat Allah yang patut kita contoh. Ini ada ngaran Allah Asmaul Husna yang khususnya milik Allah, kita kada boleh gawi, kita kada boleh mengerjakannya. Seperti Al-Mutakabbir, sombong, Qahhar, Jabbar. Di antara Asmaul Husna yang 99 ada yang bagus kita kerjakan, kita amalkan, tapi ada yang kada boleh kita gawi, itu khusus milik Allah. Nama di antaranya adalah Jabbar, Qahhar, kada boleh pengarasan, kada boleh Al-Mutakabbir, sombong, Al-Muntakim, menyiksa. Tapi kalau Rahman, Rahim itu bagus kita amalkan. Kasih sayang kita kepada makhluk Allah. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kasih sayanglah kamu kepada makhluk yang di bumi, niscaya yang di langit akan sayang kepada engkau. Itu hadis musalsal bi awaliyah. Lalu jadi kita Maliki Yaumiddin. Nah, di sini bisa aja orang terbaca betasdid lamnya, kapnya betasdid Maliki Yaumiddin, bertambah tasdidnya itu. Jangan Malik tapi Maliki. Jangan Maliki Yaumiddin. Kadang-kadang kita baca laju bisa sangkut tangkapnya tadi. Jangan terbaca Malik tapi Maliki Yau itu lin pulang. Lin itu waw mati atau ya mati, sukun atau sukun, sebelumnya fathah. Maka hukum lin ini ketika kita bawa kaf berhenti di ujung kalimat, itu boleh pilih, boleh panjang, boleh handap. Contohnya fi Quraisy. Nah, itu boleh panjang, boleh handap. Atau ajan subuh tadi, kaum lain nanya, as-salatu khairum minan naum, boleh panjang. Kalau di Makkah handap naumnya, as-salatu khairum minan naum. Ya, di Makkah itu handap. Mun di tembilahan panjang. Guring jarinya. Naum itu guring artinya. Lantas saya apalagi hari hujan tambah tarik selimut kawan. Muajin nyuruh guring harus di sana. Kan pangleh maknanya guring, naum itu guring. Salat itu lebih baik daripada guring. Yeleh, itu maknanya.
Tapi kalau di Makkah sholat itu lebih baik daripada guring. Ya, itu handap pangleh bacanya. Lagunya nyaman pulang didengar. Tambah tarik saling hari dingin. Jadi itu hukum lin. Kalau di tengah kalimat kada boleh panjang, wajib handap. Kada boleh panjang tentang yaumnya teh. Maliki yaum. Kada boleh maliki yaumiddin. Di ayunnya pulang aja makmumnya kada paham. Bagusnya aja lagunya. Lagunya bagus, tajwidnya kada pas. Jadi naum itu hukum lin atau yaum itu hukum lin apabila ia di tengah kalimat ketika bukan kada berhenti, kada berwakaf, maka wajib handap, kada boleh panjang, wajib handap. Maliki yaumid, sekadar mati wawunya aja, jangan dipanjangkan. Amun sampai panjang sampai 2 harkat atau 1 alif, ada mat di situ, maka kada ibaratnya kada pas tajwidnya nih, kada pas tajwidnya yaum. Nah, panjang menyebab wakaf ya ini kada di tengah kalimat masih. Maliki yaumid. Mid itu dal. Middin. Kadang bisa kita dengar orang baca tercampur taknya baca. Yaumid din. Dinnya bujur dal tapi taknya midnya tuh jadi bercampur huruf ta. Dalam kitab tajwid disebut jangan bercampur huruf ta-nya. Mid tebal, langsung ilat kita tuh ditarik ke dalam supaya tebal. Mid, jangan mid. Kalau mid din, dinnya bujur dal tapi midnya tuh tak bercampur tak ngarannya. Jadi mali tadi jangan malik pertama. Malik, di malik apa mah ya aku nih. Malik. Jangan malik tapi mali. Maliki. Maliki yaumid. Mid, jangan mid tapi mid. Tabal langsung huruf dal. Middin. Maknanya yang memiliki hari pembalasan. Sekecil apapun pasti Allah balas. Allah Maha Adil. Walaupun hanya sebiji zarrah perbuatan baik kita ada nilainya di sisi Allah. Sebaliknya maksiat walaupun sebiji zarrah ada di hadapannya Allah kena. Dihadapkan Allah kepada kita kena. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Kebaikan walaupun sebiji zarrah akan diperlihatkan kena. Nah, maka kita takutan pengamalannya leh. Takutan mengerjakan maksiat, rajin berbuat taat ibadah. Jangan kita remehkan perbuatan taat sekecil apapun kalau itu tempat pandangan rahmat Allah. Jangan remehkan perbuatan maksiat walaupun sekecil apapun karena kalau itu tempat murkanya Allah, tempat pandangan murkanya Allah. Jadi yang memiliki hari pembalasan, untung ada Allah habisi hari pembalasan. Karena apa? Itu menunjukkan Allah Maha Adil. Seandainya kada ada hari pembalasan di akhirat kena, mungkin banyak orang waktu di dunia ini yang dizalimi, kada sempat selesai pengadilan di dunia. Ngaran pengadilan di dunia ini bisa disogok. Yang asalnya bujur jadi salah gara-gara disogok. Yang salah jadi bujur. Lalu ada yang kada selesai meninggal. Kasihan, kada sempat keadilan belum ditegakkan, dizalimi. Nah, lalu di akhirat ada pengadilan Allah. Sekecil apapun dihitung kena. Nah, kalau kada kita kasihan yang dizalim orang untuk menuntut keadilan di dunia. Pengadilan di dunia ini maklum kita sama-sama paham. Yang penting banyak duit menang ya. Nah, mungkin cukup waktunya, mungkin kita sudah masuk waktu isyraq. Sekadar mengisi menggantikan Ustaz Fikri yang kadang hadir. Nah, mudah-mudahan kita bisa tetap istiqamah saban subuh, adakan taklim dan disambung dengan salat isyraq. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة والخاتمة بالشهادة وحسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا مقبولا ورزقا حلالا طيبا ونعوذ بك من علم لا ينفع قلب لا يخشى وعمل لا يرفع ودعاء لا يستجب. اللهم ارزقنا الإخلاص بطلب العلم ونصره وجميع الطاعات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمدلillah rabbil alamin. Insyaallah kalau ada salah ingatan perhitungan hari Rabu ini hari Rabu terakhir bulan Safar disebut Arba Mustamir. Insyaallah mungkin kita di sini habis asar habis asar kita ada amalan-amalan yang dibaca ketika Arba Mustamir. Di antaranya baca Yasin, baca dan doa-doa supaya kita terhindar dari bala musibah. Insyaallah hari Rabu ini atau kena dilihat kalender apakah bujur Rabu terakhir, Rabu yang kita hadapi kena insyaallah.